wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saida Ervina. Saat ini saya mengajar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan sebagai guru fisika. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di Universitas Kristen Satya Wacana. Hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selesai. Oke, selamat pagi anak saya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum mulai pelajaran, saya akan menarik slide dulu kehadiran siswa ya. Kira-kira dari kelas 10H ini siapa yang tidak hadir? Alif. Kenapa? Nanti dijenguk ya. Iya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah melalui pembelajaran ini siswa dapat menganalisis dan juga menyelidiki hubungan kalau jenis terhadap perubahan suhu suatu benda. Nah, sebelum mulai pelajaran akan saya ulas materi sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita belajar tentang energi ya. Jadi macam-macam energi itu ada energi secara fisika, ada energi yang dapat diperbarui, ada energi yang tidak dapat diperbarui, ada juga energi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang energi secara fisika itu ada 3. Siapa yang masih ingat? Oke, Laili silakan. Oke, bagus. Kemudian energi itu ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Siapa yang bisa menjawab sumber energi yang dapat diperbarui? Energi yang dapat diperbarui itu apa aja ya? Saya, Bu. Oke, Priam. Bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan timbunan air. Bagus, pintar. Nah, kemudian energi dalam kehidupan sehari-hari itu penerapannya ada banyak energi ya. Kira-kira energi apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Jenny. Oke, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang energi kalor. Nah, hubungannya antara kalor jenis dengan perubahan suhu yang dipengaruhi oleh kalor. Kalor tadi apa artinya? Panas. Nah, oke, berarti sudah paham apa itu kalor ya? Kalor itu energi panas. Nah, sekarang kalor jenis itu apa? Kalor jenis. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Agista silakan. Kalau jenis merupakan hitungan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat sebesar 1 derajat Celcius. Oke, pintar. Nah, jadi itu adalah kalor jenis. Jadi setiap zat itu punya kalor jenis yang berbeda-beda. Pada tabel ini, tabel kalor berbagai jenis zat. Yang pertama adalah air, itu memiliki 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian ada air laut 0,93 kalori per gram derajat Celcius. Ayo Iqbal, jangan gocek sendiri ya Iqbal. Nah, kemudian untuk di sini ada air dan air laut itu ada selisih 0,07. Kemudian ada alkohol itu 0,55, minyak tanah 0,52. Jadi sama-sama zat cair tapi memiliki kalor jenis yang berbeda. Kemudian ada air laut, alkohol dan juga ada minyak tanah ya. Dari keempat zat cair itu yang memiliki kalor jenis paling besar adalah air. Nah, jadi itu air itu memiliki kalor jenis yang lebih besar, gitu ya. Paham anak-anak? Oke, selanjutnya ini mengapa sih bumi kita itu sebagian besarnya itu perairan? Ada yang tahu enggak? Oke, Hilma silakan. Karena di kutub utara esnya mencair karena panas dari matahari. Karena di kutub utara esnya mencair karena panas matahari ya, berarti mengalami global warming ya kan? Oke. Jadi fungsi air di dalam bumi berdasarkan kalor jenis tadi ya, itu berfungsi untuk menstabilkan suhu yang ada di bumi. Nah, jadi Tuhan itu juga sangat agung ya. Jadi menciptakan air lebih banyak daripada daratan. Kenapa? Ketika ada paparan sinar matahari yang masuk ke bumi, itu akan diserap oleh
Jadi karena diserap oleh air. Jadi air itu karena memiliki kalori jenis yang lebih besar, maka dia untuk menyerap kalorinya itu agak lebih lama. Jadi ketika siang hari, ketika menyerap panas, bumi itu tidak terlalu panas karena ada air di dalamnya. Gitu. Begitu juga ketika malam hari. Nah, ketika malam hari sudah tidak ada matahari ya, itu juga tidak cepat dingin. Karena apa? Karena air tadi menyerap kalori, ya, memiliki kalori jenis yang stabil, jadi bisa menyimpan panas lebih lama. Jadi makhluk hidup itu bisa tinggal di bumi seperti itu. Nah, jadi karena adanya air yang lebih banyak itu membuat suhu di permukaan bumi ini menjadi stabil sehingga makhluk hidup bisa hidup. Nah, bayangkan kalau misalkan tidak ada air, apa yang akan terjadi? Bumi ini tidak ada air, jadi cuma daratan full. Berarti kekeringan, kemudian matahari itu tadi tidak bisa diserap panasnya oleh air sehingga makhluk hidup akan merasa kepanasan seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi fungsi air dalam kehidupan sehari-hari juga sangat bermanfaat sekali karena memiliki kalori jenis yang paling tinggi sehingga bisa menstabilkan suhu. Itu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, belum ya? Oke, selanjutnya ini, menurut kalian berdasarkan pengaruh kalori jenis terhadap perubahan suhu jika massa air dan massa minyak sama, manakah telur yang lebih cepat matang? Nah, jadi misalkan ada 1 liter air sama 1 liter minyak digunakan untuk masak telur. Nah, kira-kira telur manakah yang lebih cepat matang? Ada yang tahu nggak? Oke, Fatih. Saya menggunakan air. Kenapa menggunakan air? Karena air cepat panas. Oke, karena air cepat panas gitu ya. Ada jawaban lain mungkin? Saya Oke, Priam lebih silakan. cepat minyak, Bu. Kenapa? Karena kalori jenis minyak lebih sedikit. Ada pernyataan lain nggak? Jawaban lain selain Priam dan juga Fatih? Fatih dan juga Priam memiliki jawaban yang berbeda. Nah, di sini coba kalian rumuskan pertanyaan yang ada di dalam benak kalian. Kira-kira dari permasalahan tadi merebus air atau merebus telur dengan 1 liter air atau menggoreng telur dengan 1 liter minyak sama-sama 1 liter ya, itu lebih cepat yang mana? Nah, silakan kalian rumuskan pertanyaan. Misalkan bagaimana kalorinya jenisnya mempengaruhi kematangan telur? Apa saja yang mempengaruhi kematangan telur? Mengapa kalori jenis mengaruhi hal tersebut? Nah, silakan kalian dalam satu kelompok berdiskusi untuk nanti merumuskan pertanyaan dan juga jawaban sementara ya. Nah, kemudian, oke, sebelum berdiskusi ini sudah duduknya satu per kelompok ya. Kelompok 1 sama kelompok 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, di sini ya. Kelompok 6. Oke, sudah siap untuk berdiskusi? Oke, sebelum berdiskusi akan saya berikan dulu LKPD-nya ya. Jadi ini satu kelompok saya berikan 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Pahit? Oke, sama-sama. Nah, silakan di halaman pertama setelah cover itu ada anggota kelompok ya. Silakan kalian nanti tuliskan nama-nama kelompokmu. Paham ya? Oke, Ismoyo jangan ketawa sendiri ya, Ismoyo. Selanjutnya untuk halaman berikutnya, di halaman kedua setelah cover. Nah, itu kalian silakan menjawab pertanyaan dari permasalahan telur tadi ya. Oke. Jadi antara 1 liter air dengan 1 liter minyak itu manakah yang lebih cepat untuk membuat telur itu matang gitu ya. Nah, kemudian pada halaman berikutnya setelah permasalahan itu ya, halaman berikutnya, nah itu kalian jawablah pertanyaan di situ. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan terkait masalah yang ada di depan ya, yang tadi. Kemudian yang di bawahnya itu kalian berikan jawaban sementara sebelum praktikum gitu ya. Kemudian di halaman selanjutnya, nah itu alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, yang pertama adalah apa itu? Gadget atau laptop. Setiap kelompok sudah bawa laptop semua ya? Oke, kemudian ada pet simulation dan juga stopwatch. Jadi
Paham? Kemudian pada halaman selanjutnya adalah halaman untuk menjawab pertanyaan. Nah, jadi hasil analisis percobaan tadi kalian menjawab pertanyaan kemudian dituliskan di situ. Oke? Kemudian pada halaman terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan. Oke, silakan dari semua percobaan tadi, dari permasalahan tadi, kemudian kalian simpulkan. Jadi menghubungkan permasalahan telur tadi dengan praktik yang ada di pet simulation, kemudian kalian simpulkan. Paham ya? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan dikerjakan. Yang ada saya juga ya.
Bagaimana kalau jenis pada setiap jenis? Oke, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kesimpulan. Oke, kesimpulan. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Oke, karena sebagian besar kelompok sudah selesai, maka selanjutnya adalah presentasi ya. Siapa dulu yang mau presentasi? Oke, kelompoknya Priam dulu ya. Kelompok 6 silakan masuk ke depan. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan. Saya atas nama Fatih Hayat Syakiri. Saya Muhammad Iqbal. Saya Jonathan Nugra. Saya Priam Abdul Salam ingin membacakan hasil kerja kami mengenai energi kalor. Kita telah menganalisis sebuah percobaan. Ada beberapa hasil dari kami yang akan kami presentasikan. Pertama, berdasarkan percobaan, gelas manakah yang memiliki suhu lebih tinggi? Menurut kami, gelas yang memiliki suhu lebih tinggi yaitu olive oil. Ya, olive oil. Lalu yang kedua, bagaimana kalor jenis pada setiap gelas? Kalor jenis pada setiap gelas itu energi kalor pada minyak lebih sedikit dibandingkan dengan air dengan jumlah energi sebelum kita lakukan pemanasan menggunakan pemanas. Sebelumnya minyak memiliki 5 kalor dan air memiliki 30 kalor. Dan sesudah melakukan pemanasan, minyak memiliki 25 kalor dan air memiliki 55 kalor. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih pertanyaan teman-teman. Ada yang mau bertanya enggak? Apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Ada enggak jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Akan tanyakan. Sama semua? Oke, kalau sama semua boleh. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Adila Jiwata Astuti. Saya Cynthia Julistiani. Kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan perbedaan kalor jenis. Dari percobaan yang kami lakukan, pada awalnya kami berpikir bahwa air lebih cepat daripada minyak. Namun setelah kita melakukan percobaan, ternyata minyak lebih cepat menerima kalor jenis. Ketika kedua gelas menerima panas yang sama, bagaimana suhu kedua gelas bisa berbeda? Suhu kedua gelas berbeda walaupun memiliki panas yang sama karena kalau jenis minyak lebih kecil daripada air, sehingga suhunya minyak lebih cepat naik daripada air. Oke, ada pertanyaan enggak dari kelompok lain? Ya. Tidak ada? Apakah jawabannya semuanya sama? Oke. Oke, selanjutnya materi yang akan dipresentasikan. Mengapa energi kalor yang diterima bisa berbeda? Karena sebetulnya sumber energi kalornya sama, akan tetapi karena perbedaan kalor jenis zat, maka air membutuhkan waktu yang lebih lama daripada minyak untuk menaikkan suhu. Oke, jawabannya sama?
Oh, enggak. Nyanyi apa itu? Sudah belum? Oke, masih 12 kurang berapa ini? 12, 12, 12. Oke, kurang 14 lagi. Kurang berapa? 12 lagi ya? Oke. Belum bisa. Yang belum bisa siapa? Saya. Nama apa? Oke, kurang 14, berapa? 12. Yang belum anak-anak, guys. Oke, belum berapa kan? Lagi? Kalau butuh pojok itu ya, kodenya di depan ya. Oke, 11. Besok. 11. Ayo, kurang, masih kurang. Berarti kalau nggak masuk satu ini 26 ya, 26 kurang. Oke, nah orang lagi yang belum. Oke, yang orang lagi. Bentar dulu. Oke, yang orang lagi. 4 lagi siapa yang belum, guys? Oke, 1, 2, 3. Orang satu lagi siapa? Oke, Oh, bengkel nih, Ibu. sudah? Bisa dimulai? Oh, makinnya lama ya. Oke, sekarang 4 orang lagi. Ini kurang berapa? Join lagi, coba join lagi. Udah bisa dimulai ya, karena sudah sebagian besar siswa sudah masuk. Saya mulai sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dimulai. Kenapa ini ngeleng? Nggak kelihatan soalnya, Bu. Oh iya, maaf ya. Hitam soalnya. Aku balapan lek, aku kapan lek? Ininya Apa? lanjut. Oke, sudah selesai ya. Oke, baik, anak-anakku sayang, terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana pelajaran hari ini, sudah? Kesimpulan dari pelajaran hari ini apa? Semakin tinggi, kalau jenis zat, maka oke, semakin lama waktu ya dibutuhkan untuk apa? Oke, menaikkan suhu. Coba Rino diulangi lagi. Semakin tinggi kalau jenis zat tersebut semakin lama zat tersebut menaikkan suhu. oke, terima kasih. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong bimbing untuk berdoa. Mengakhiri pembelajaran, doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.